Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 8 kebiasaan para minimalis. Berbicara mengenai minimalis, gaya hidup satu ini bukan sekedar tren yang sedang ramai dilakukan orang-orang. Lebih dari itu, gaya hidup minimalis merupakan suatu cara seseorang untuk menjalani kehidupan dengan cara serba sederhana. Sederhana yang dimaksud pun tidak melulu soal konsumsi dan material. Menata kehidupan menjadi minimalis tentu juga termasuk dengan pola pikir dan juga mentalitas seseorang untuk benar-benar menyederhanakan hidupnya. Banyak cara untuk dapat mewujudkan gaya hidup menarik satu ini. Bahkan kamu sendiri dapat menciptakan cara baru ala dirimu. Kalau butuh inspirasi, mungkin kamu bisa memulai kebiasaan hidup minimalis berikut ini. Yang pertama, berbelanja dan membeli secara cermat. Bergaya hidup minimalis berarti kamu harus stop segala kebiasaan boros. Apalagi perkara belanja, berputar-putar seharian di pusat perbelanjaan, kemudian melakukan pembelian secara impulsif hanya karena diskon yang menarik adalah kebiasaan yang benar-benar harus kamu tinggalkan. Sebaliknya, kehidupan para minimalis mengharuskan kamu belanja secara cermat. Apakah barang tersebut benar-benar kamu butuhkan dan memiliki manfaat bagi dirimu? Atau dapatkah kamu membeli barang yang lebih mahal tetapi berkualitas dan lebih tahan lama? Itulah beberapa pertimbangan yang harus kamu kedepankan. Yang kedua, membongkar pasang barang. Menekor ulang rumah secara berkala dan bertahap. Memutuskan mengubah gaya hidup minimalis berarti secara tak langsung kamu menyatakan bahwa tempat tinggalmu saat ini berantakan dan perlu dikemas. Mulai dari lemari baju, kamar tidur, dapur hingga gudang, terjadi perombakan besar-besaran demi rumah yang terlihat lebih simpel. Namun, untuk mendapatkan suasana yang sangat pas dengan yang diinginkan, tentu ada proses menekor ulang rumah yang tak berhenti di situ saja. Kamu akan terus menemukan barang mana yang perlu dibuang atau di-upgrade dengan yang baru, ataupun mengubah posisi ke satu posisi lainnya, sampai akhirnya kamu merasa puas dan nyaman. Ketiga, menuntaskan pekerjaan sebelum pergi. Hidup minimalis perlu menjaga keadaan rumah tetap rapi. Maka kamu jangan pernah meninggalkan rumah dalam keadaan kacau. Segera bereskan dan tuntaskan semua pekerjaan seperti cucian piring, ataupun mengembalikan barang-barang yang tidak pada tempatnya sebelum berangkat kerja. Ini akan mengurangi kemungkinan memburuknya suasana hati saat pulang bekerja dan beraktivitas. Keempat, tetap jaga agar keadaan rumah rapi. Seperti yang dikatakan tadi, lingkungan yang bersih dan rapi akan membantu pikiran menjadi lebih jernih. Selain itu, ruangan yang tertata mampu membuatmu jauh lebih segar dan merasa memiliki lebih banyak ruang untuk bernapas. Berbeda dengan jika berantakan, maka rasanya kamu akan ogah untuk merapikannya. Kelima, lebih sering bersyukur atas apa yang dimiliki. Hidup minimalis tak hanya soal mengubah gaya hidup, tetapi yang tak kalah penting juga pola pikir. Dalam rangka membuat hidup lebih mudah dan simpel, sangat penting untuk menanamkan kebiasaan bersyukur tentang apa yang kamu miliki saat ini. Banyak-banyaklah bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Dan itu merupakan kebiasaan yang akan membantumu kembali fokus pada hal penting dan tujuan utamamu. Jadi hampir bisa dipastikan kamu dapat meminimalisir kesempatan berhubungan dengan hal-hal yang ruwet dan tak perlu. Keenam, jangan lupa membersihkan sampah di gadgetmu. Tak bisa dipungkiri, berbagai kegiatan saat ini dilakukan melalui gadget tanpa terkecuali soal pekerjaan. Membersihkan sampah-sampah yang ada dalam ponsel menjadikan hal itu perlu agar aktivitas kamu tidak sampai terganggu. Hapus berkas-berkas lama yang sudah tidak lagi digunakan. Tata ulang berkas yang masih perlu ke dalam kelompok folder. Ketujuh, jangan takut untuk berkata tidak. Jangan sungkan dan berusahalah nyaman untuk menolak sesuatu yang memang tak sesuai denganmu. Jangan memaksa menuruti permintaan orang, sedangkan dirimu sendiri merasa menyesal dan terbebani. Kunci dari gaya hidup minimalis adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang serba rumit. Maka berlatihlah untuk mengatakan tidak. Tidak bukan berarti selamanya tidak, melainkan tidak sekarang, alias bukan sekarang saat yang tepat untuk melakukannya. Kedelapan, pertimbangkan 3R, reuse, repurpose, resolve untuk sampah di rumahmu. Sementara berkemas adalah kegiatan yang sering kamu lakukan untuk menata rumah,
Jangan serta-merta membuang barang yang sudah tidak kamu butuhkan ke tempat sampah. Sebaliknya, pikirkan cara lain untuk menyulap sampah tersebut. Jika memang masih layak digunakan, hanya butuh sedikit kreativitas untuk memanfaatkan barang bekas tersebut agar dapat digunakan kembali, atau bahkan menghasilkan pundi uang dengan menjualnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.